warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum kita memulai layanan bimbingan klasikal hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi hari ini Ibu akan melakukan bimbingan klasikal tentang navigasi krisis jati diri, menemukan aku yang utuh. Jadi, sebelum kita masuk ke materi ini, Ibu ingin mengajak kalian untuk melakukan ice breaking, yaitu kalian menyebutkan 3 kata yang menurut kalian itu adalah diri kalian sendiri. Kayak bisa dari sifat, kebiasaan, ataupun juga keunikan kalian. Contohnya, saya itu pendiam, suka membantu, saya itu ceria, atau juga kalian bisa kalau kalian itu suka overthinking ataupun yang lainnya. Mungkin ada yang mau memulai? Silakan Mbak Cindy. Saya ceria. 3 kata ceria. Saya Boleh sifat, kebiasaan. Saya ceria. Saya kelihatan pendiam kalau belum deket banget. Terus satu aja kayak cemas deh. Berarti kan ceria, pendiam. Iya. Pasti kayak 3, contohnya 3 tapi kan saya ceria, saya pendiam, saya bahagia. Oh iya. Terima kasih Mbak Cindy. Mungkin yang lainnya? Justice, keren, asik. Asik. Bagus Mbak. Mungkin Mbak Silva? Saya introvert dulu. 3. Saya Yang introvert. Terus saya keren. Oh iya. Terus saya ceria. Jadi introvert, keren, ceria. Mbak. Mungkin Mbak Ana? Diam, Oh. baik, ceria. Mungkin ya Mbak Windy atau Mbak Ulan? Oke, saya dulu aja. Oke. Saya orangnya introvert, suka me time, suka shopping. Kalau Mbak Ulan? Saya pendiam, suka baca buku, suka coba hal. Oke. Jadi kebanyakan ini tadi introvert ya? Iya, Bu, introvert. Oke, jadi setiap Ibu mau nanya nih, dari menurut kalian 3 kata itu, penggambaran yang kalian sebutkan itu apakah benar-benar berasal dari diri kalian sendiri atau ada pandangan dari orang lain kayak dari teman, keluarga, ataupun lingkungan? Diri sendiri sih, Bu. Ada sih beberapa. Kalau orang lain katanya beda. Jadi ada yang dari orang lain, ada yang dari diri sendiri ya? Ya. Oke, jadi itu cara pandang kita tentang diri kita itu berbeda-beda ya Mbak. Ya, dari ini Ibu akan menjelaskan apa itu cara pandang kita untuk melihat diri kita sendiri. Nah, itu termasuk dalam krisis jati diri. Jadi ini tuh penting karena kita itu merasa kalau tadi itu sifat-sifat itu adalah diri kita, tapi kan sebenarnya itu bisa jadi bukan diri kita. Nah, dari itu ini bisa disebut dengan krisis identitas. Jadi kita akan memahami lebih lanjut mengenai krisis identitas. Sebelumnya di sini ada yang tahu apa itu krisis identitas? Belum tahu. Oke. Jadi krisis identitas adalah gambaran tentang siapa diri kita itu sebenarnya, seperti dari nilai, keyakinan, kepribadian, terus minat, juga tujuan hidup kita mau seperti apa. Selain itu, identitas juga membantu seseorang untuk memahami peran dan arah hidup kita itu mau kemana. Lalu identitas itu juga terbentuk melalui pengalaman dan juga dari lingkungan sekitar. Nah, menurut kalian itu kalian saat ini berada di kebingungannya itu di posisi mana?
Apa kalian sudah punya minat, tujuan? Tujuan hidup sih Bu. Ya, tujuan hidup sih. Oke, nah dari ini kita akan jadi di sini Pak akan membantu kalian untuk memahami lebih dalam lagi tentang krisis identitas. Nah selanjutnya krisis identitas pada remaja. Sebenarnya krisis identitas itu pada remaja itu sangat wajar dan sering sekali terjadi. Nah di remaja ini kita pasti sering bertanya, kita itu sebenarnya siapa, terus kita itu mau gimana, kayak kita itu kedepannya itu mau jadi apa, seperti itu. Nah masa ini adalah menjadi proses kita menentukan nilai dan tujuan hidup kita. Nah dalam krisis identitas atau krisis jati diri itu ada tahap-tahap perkembangannya. Di sini saya mengambil menurut Erikson, yaitu yang pertama remaja mulai melepaskan ketergantungan pada orang tua, yaitu kita mulai belajar mandiri untuk tidak selalu mengandalkan orang tua. Lalu juga kita mulai membangun identitas pribadi, seperti kita mulai bergaul dengan teman-teman, kita membangun identitas kita. Lalu juga jika berhasil, kita akan memiliki prinsip hidup yang kuat. Dan jika gagal, mungkin kita akan mengalami kebingungan peran dan kita akan mudah terpengaruh oleh orang lain. Apakah kalian sudah pernah mengalami ini atau kalian sedang mengalami ini? Sudah mengalami Bu. Nah, kalian merasa itu sudah berhasil atau belum? Sudah. Lumayan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai analogi the identity tree, yaitu dengan pohon identitas. Seperti ini. Jadi di pohon itu kan pasti ada akar, batang, dahan, daun, dan juga buah. Jadi setiap bagiannya itu memiliki bagian dalam krisis identitas juga. Maksud kita juga dalam bagian pohon-pohon ini memiliki aspek identitas. Seperti yang pertama itu ada akar. Ini membantu kita melambangkan nilai-nilai dasar atau prinsip hidup kita. Jadi akar ini kita harus memiliki prinsip yang kuat sebelum kita memulai memasuki ke yang lebih dalam lagi. Lalu batang itu melambangkan kekuatan, bakat ataupun potensi yang kita miliki saat ini. Jadi kita sudah mulai menentukan bakat kita mau apa, kita memiliki potensi apa, seperti itu. Di sini dahan dan daun. Dahan sendiri itu kita mulai dahan itu melambangkan peran kita. Kita itu di sosial itu seperti apa, di rumah itu seperti apa. Kita sebagai teman itu harus apa. Jadi kita sudah mulai untuk menyesuaikan peran kita di masyarakat. Nah, kalau daun itu kita mulai mengeksplorasi hal baru ataupun mencoba hal baru yang ingin kita dalami lagi. Lalu sedangkan buah itu adalah kita sudah mulai menentukan cita-cita ataupun kita sudah memiliki keinginan yang akan kita capai ataupun yang sudah berhasil kita capai. Jadi tujuannya itu dari pohon identitas ini adalah membantu kita melihat bahwa identitas itu adalah struktur yang utuh, bukan sekedar potongan peran yang terpisah-pisah. Jadi setiap aspek ini saling berkaitan. Oke. Apakah di sini sudah paham mengenai pohon identitas ini? Sudah. Oke. Sekarang Ibu tanya, kalian saat ini sudah berada di fase apa? Di akar ataupun batang? Dahan. Buah. Oh, berarti Mbak Ulan sudah mencapai keinginannya ya, Mbak? Ya, saya juga Batang aku Bu, batang.
Berarti kalian sudah memiliki cita-cita dan sudah mulai untuk menyusun keinginan kalian ya. Siap benar. Oke. Jadi gimana? Siap benar. Kita langsung lanjut ke materi. Di sini ada strategi membangun konsep diri. Nah, di sini ada beberapa cara membangun konsep diri. Yang pertama yaitu mengeksplorasi diri melalui kegiatan positif. Kemudian juga menyaring pengaruh media sosial, yaitu juga melakukan refleksi ataupun evaluasi diri. Itu kan biasanya kita kalau malam suka memikirkan apa ya kejadian-kejadian yang udah kita lakuin hari ini itu apa aja. Jadi kita bisa saling untuk merefleksi atau mengevaluasi diri. Lalu juga membangun komitmen terhadap nilai dan yang kita yakini. Jadi kita sudah harus mulai membangun prinsip yang harus kita yakini. Nah, untuk tantangan identitas di era digital yaitu adalah fenomena digital mirroring, yaitu di mana identitas itu sering dilihat itu dari seberapa orang yang menyukai kita, likes atau komentar dari orang-orang tentang kita, dan juga kita biasanya mengikuti tren yang sedang happening sekarang. Nah, di sini juga kadang itu remaja juga sering membandingkan dirinya dengan orang lain. Kadang kita melihat si A itu dia pintar, dia anu, sedangkan kita tidak. Jadi dari ini kita jangan sering membandingkan diri dengan orang lain. Dan itu akan menimbulkan kecemasan dan ketidakpercayaan diri pada kita sendiri. Nah, di sini ada solusinya, yaitu yang pertama, tidak membandingkan proses diri dengan orang lain. Selain itu juga fokus pada perkembangan diri sendiri. Selain juga kita harus menanamkan pikiran yang ditampilkan di medsos itu hanyalah panggung atau highlight, bukan dari realita asli orang tersebut. Sampai di sini apakah ada yang sudah paham? Sudah. Nah, di sini ada status identitas. Apakah ada yang bisa membantu membacakan? Saya. Silakan Mbak ini. Status identitas menurut James Marcia. Yang pertama, identity diffusion. Kondisi di mana remaja belum memiliki pilihan yang jelas dan belum berupaya untuk mencari tahu siapa dirinya. Yang kedua, identity version. Identity closure. Remaja sudah memiliki komitmen pada identitas tertentu, namun identitas tersebut adalah pilihan orang tua atau lingkungan, bukan hasil pencarian sendiri. Yang ketiga, identity moratorium, yaitu remaja sedang berada dalam proses krisis dan aktif bereksplorasi mencoba berbagai hal untuk menemukan jati diri. Yang keempat, identity achievement, kondisi ideal di mana remaja telah melewati krisis dan berhasil menentukan nilai serta tujuan hidupnya secara mandiri. Ya, baik, terima kasih Mbak Windy. Jadi dapat disimpulkan bahwa identitas diffusion itu adalah di kondisi di mana kita itu masih belum memiliki tujuan yang jelas ataupun mau arah yang jelas. Lalu ada identity foreclosure, yaitu di mana kita sudah mulai membentuk komitmen atau prinsip yang ada pada diri kita. Kemudian ada identity moratorium, yaitu kita sudah mulai bereksplorasi, seperti kita mulai bergaul dengan teman-teman sebaya. Lalu juga kita sudah mulai menemukan jati diri kita. Lalu ada identity adjustment, yaitu kondisi di mana kita sudah melewati semua masa tersebut. Jadi kita sudah memiliki identitas yang jelas dan identitas yang kuat. Nah, sebelum memasuki kesimpulan, apakah ada yang bisa menjelaskan apa itu identitas atau memberikan kesimpulan mengenai pembelajaran hari ini? Mungkin Mbak Ulan?
berusaha lebih lagi supaya kita menemukan jati diri. Oke, baik. Terima kasih, teman-teman. Lalu kesimpulannya yaitu krisis jati diri merupakan fase perkembangan yang wajar pada remaja. Proses ini membantu remaja menemukan nilai, potensi, dan tujuan hidupnya. Lalu identitas diri terbentuk melalui eksplorasi, pengalaman, dan juga dari lingkungan sekitar, dan juga refleksi diri. Remaja juga perlu bijak dalam menghadapi pengaruh lingkungan sekitar sehingga kita tidak masuk ataupun terjerumus ke hal yang negatif. Nah, di sini Ibu memiliki LKPD, nanti bisa dikumpulkan di meja Ibu sepulang sekolah. Sebelum kita mengakhiri bimbingan klasikal hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari Ibu, apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.